Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Olintan dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 1, Kampus B, Universitas Nurul Huda, dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh Ibu Miftahul Rohmah, Magister Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada teori-teori pertumbuhan ekonomi, yaitu teori klasik. Adam Smith, filsuf dan ahli ekonomi ini merumuskan teorinya dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations. Dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Nah, sudah jelas bukan? Bahwa pada teori klasik ini, titik tumpunya ada pada peningkatan populasi yang nantinya berdampak pada bertambahnya pengeluaran dan hasil. Teori yang kedua adalah teori neoklasik. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusahanya menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi hingga investasi bisnisnya. Jadi menurut Joseph ini, ekonomi suatu negara bisa meningkat apabila pengusahanya menciptakan inovasi baru, lapangan pekerjaan baru, dan membuat kombinasi baru terkait proses produksi, terkait produksinya hingga investasi pada bisnisnya. Untuk yang ketiga ada teori historis. Werner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Baik, yang selanjutnya ada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Tahap-tahap pertumbuhan ekonomi ini masih terangkum dalam teori pertumbuhan ekonomi modern. Yang pertama, tahap masyarakat tradisional. Yang kedua, ada tahap pralepas landas. Yang ketiga, tahap lepas landas. Dan yang keempat, tahap dorongan menuju kedewasaan. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Pembahasan terkait teori pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan komponen yang saling berkaitan dan menjadi faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu produksi, kemajuan teknologi, dan penyesuaian ideologi terbuka untuk menerima teknologi baru. Selanjutnya, masuk pada materi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Untuk yang pertama yaitu masa Orde Lama. Masa Orde Lama dimulai dari tahun 1951 hingga 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa Orde Lama amat buruk yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 1958 tentang investasi asing. Jadi memperburuk perekonomian. Di tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang. Perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pada pemerintah. Jadi penurunan angkatan kerja di masa Orde Lama yaitu sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta. Di sektor pertanian 72%, sektor jasa terdapat 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7%. Tahun 1953 di Jakarta, pekerja menerima upah hanya sebesar 5-6 rupiah per hari. Dan di anggaran pemerintah pada tahun 1955 hingga 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan peminjaman luar negeri. Untuk yang kedua, ada masa Orde Baru. Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya
terhadap pembangunan ekonomi. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, program jangka pendek. Pada awal pemerintahan, Presiden Soeharto dihadapkan masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Untuk yang kedua, ada program jangka panjang. Pada tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun, atau disingkat sebagai Repelita. Yang berikutnya ada masa reformasi. Masa reformasi ini adalah masa di mana perubahan dari masa sebelumnya. Di Indonesia, masa reformasi terjadi pada tahun 1998, yaitu masa peralihan Orde Baru pemerintah Soeharto ke masa selanjutnya. Awal dari pemerintahan di era reformasi atau yang disebut dengan sebagai masa transisi ini digunakan untuk membuka peluang dalam menata kehidupan yang lebih demokrasi. Masa reformasi ini dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden untuk menggantikan Soeharto yang telah mengundurkan diri. Reformasi yang ada di Indonesia terjadi pada tahun 1998, di mana merupakan awal kejatuhan Orde Baru setelah adanya gerakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat. Reformasi yang terjadi tersebut disebabkan semakin banyaknya krisis yang terjadi seperti di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Hal ini dikarenakan setiap ekonomi maupun pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada saat itu tidak diimbangi dengan adanya pembentukan mental para pelaksana pemerintahannya yang membuat banyak sekali terjadi penyelewengan, penyimpangan, pemerintahan yang otoriter, dan juga terbesar adalah KKN. Yang berikutnya ada struktur ekonomi ditinjau dari pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, sentralisasi terpusat. Pembuatan keputusannya lebih banyak ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan desentralisasi tidak terpusat. Pembuatan keputusannya ditetapkan oleh pemerintah daerah saja. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.